Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 151. Setelah kembali ke klinik damai, Luther mulai meminum arak sendirian, gelas demi gelas, tanpa henti. Meskipun dia terlihat tanpa ekspresi, hatinya tetap merasa gelisah. Mungkin sudah waktunya untuk benar-benar melepaskan perasaannya selama 3 tahun ini. Dokter, saat Luther mulai merasa mabuk, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa. Luther membuka pintu klinik dan melihat 2 gadis cantik sedang berdiri di luar. Salah satu dari gadis itu mengenakan pakaian putih, memiliki wajah yang manis dan terlihat polos. Gadis yang satu lagi mengenakan pakaian berwarna hitam dengan fitur wajah yang sangat halus dan tegas. Auranya sangat kuat dan tidak kalah dengan seorang pria. Namun saat ini, wajahnya terlihat pucat karena darah yang terus mengalir dari luka di perutnya. "Tuan, apa dokter ada di sini? Temanku terluka dan harus segera diobati," kata wanita berpakaian putih itu dengan cemas. "Aku dokternya. Masuklah," kata Luther sambil memberinya jalan untuk masuk. "Terima kasih, Tuan." Gadis berpakaian putih terus berterima kasih, lalu berbalik melihat orang di sampingnya. "Kak Valen, aku papa kamu masuk." Valen mengernyitkan alisnya. "Tunggu sebentar, Luvita. Orang ini sepertinya pemabuk. Aku tidak percaya dengannya." "Kak Valen, kamu sudah kehilangan begitu banyak darah. Kalau tidak segera diobati, nyawamu dalam bahaya," kata Luvita dengan ekspresi khawatir. "Tidak apa-apa. Aku masih bisa bertahan menunggu bantuan datang. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyerahkan hidupku kepada orang seperti ini," kata Valen sambil menggigit bibirnya dan tatapannya penuh dengan tekad. Luka Valen bukan luka ringan yang bisa disembuhkan oleh dokter biasa, apalagi seorang pemabuk. "Bolehkah aku bertanya kepada kalian, apakah bantuannya bisa tiba dalam setengah jam?" kata Luther dengan tenang. "Apa hubungannya denganmu?" kata Valen sambil mendengus. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengingatkanmu darahmu menumpuk di dada, meridianmu tersumbat, dan luka di perutmu terus mengeluarkan darah. Dilihat dari kondisimu, tidak lebih dari setengah jam lagi kamu akan meninggal." Luther melihat Valen dari atas ke bawah dan segera menyampaikan kesimpulannya. "Omong kosong. Kamu pikir aku akan percaya padamu hanya dengan beberapa kata ini? Aku sudah sering melihat orang seperti dirimu," kata Valen sambil menggerakkan giginya. "Terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi kalau kamu mati, lebih baik cari tempat yang lebih jauh. Jangan mengotori gerbang klinik kami," kata Luther sambil melambaikan tangannya. "Kamu." Tubuh Valen tiba-tiba bergetar dan langsung memuntahkan darah. "Jaga dirimu baik-baik." Setelah mengatakan kata itu dengan tenang, Luther bersiap untuk menutup pintunya. "Tunggu sebentar." Melihat hal itu, Luvita buru-buru menahan pintunya dengan tangan dan memohon. "Tuan, Kak Valen tidak pandai berbicara. Kumohon jangan menanam perkataannya ke dalam hati. Aku tahu kamu orang baik. Tolong selamatkan Kak Valen. Kami pasti akan membalasmu." "Luvita, jangan memohon kepadanya. Meskipun harus mati, aku juga tidak akan menundukkan kepalaku kepada orang seperti ini." Valen sangat keras kepala. "Gadis kecil, dengarkan baik-baik. Bukan aku tidak mau menolongnya. Dia sendiri yang tidak mau ditolong. Kalau dia bisa lolos dari bahaya ini, kamu sebaiknya membawanya pergi untuk memeriksa otaknya." Luther menggelengkan kepalanya. "Orang ini." Valen menggigit bibirnya dan hendak menyerang. Namun, saat baru saja melangkah, dia terjatuh di lantai dan langsung pingsan. Entah karena luka parahnya atau kesal dengan Luther. "Kak Valen." Ekspresi Luvita berubah dan hendak memapa Valen untuk bangkit. Namun, karena tidak mampu, Luvita akhirnya meminta tolong kepada Luther. "Tuan, kamu bisa menolong Kak Valen. Aku mohon, aku punya uang. Aku akan membayar berapapun asalkan kamu mau menolongnya." Mata Luvita yang berkaca-kaca membuat hati Luther luluh melihatnya. Luther tidak tahan melihat wanita menangis. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Baiklah, melihatmu ketulusanmu, aku akan menolongnya kali ini." Setelah berkata demikian, Luther meraih kerah baju Valen dan membawanya masuk. Kemudian, dia melemparkan Valen ke tempat tidur dengan keras.
Sudut bibir Luvita berkedut melihat kejadian itu. Dia merasa Luther sedang balas dendam. Gadis kecil, bantu dia melepaskan pakaiannya. Aku akan menghentikan pendarahannya dulu. Perintah Luther. Oh, baik, kata Luvita sambil terus menganggukkan kepalanya. Kemudian, Luvita langsung membantu melepaskan semua pakaian Valen. Terlihat tubuh Valen yang memesona tanpa ada pakaian yang menutupinya. Luther yang berbalik dan melihatnya, langsung menjadi tercengang. Gadis kecil, aku tidak menyuruhmu membuka semua pakaiannya. Paling tidak, biarkan dia tetap memakai pakaian dalamnya. Hah, Luvita tertegun sejenak dan wajahnya langsung memerah. Dia buru-buru memakaikan kembali pakaian dalam Valen. Lantaran terlalu khawatir, Luvita tidak sadar apa yang sedang terjadi untuk sesaat. Untung saja, Valen masih dalam keadaan pingsan. Jika tidak, suasananya akan menjadi sangat canggung. Luther menghela napas panjang. Meskipun hanya melihatnya sebentar, tak bisa disangkal. Gadis yang berada di atas tempat tidur itu memiliki bentuk tubuh yang memesona. Luka Valen sama sekali tidak serius. Luther segera memberikan beberapa suntikan, lalu membalut lukanya untuk menghentikan pendarahan. Sementara itu, untuk luka dalamnya masih harus diobati dengan obat-obatan. Baiklah, nyawanya berhasil diselamatkan. Aku akan memberikan beberapa resep obat untuknya. Setelah minum obat selama beberapa hari, dia akan pulih. Setelah mengatakan itu, Luther segera menuliskan resep obatnya. Terima kasih banyak, Tuan, kata Luvita sambil tersenyum bahagia. Saat menyerahkan resep obatnya, jari Luther menyentuh kulit Luvita. Seketika, Luther mengernyitkan alisnya. Gadis kecil, penyakitmu lebih parah daripada gadis ini. Aku tidak apa-apa. Ini cuma penyakit lama, kata Luvita sambil tersenyum dengan cuek. Sejak kecil, Luvita memiliki tubuh yang lemah dan dingin. Dia selalu mengandalkan ramuan obat-obatan yang panas. Oleh karena itu, dia sudah terbiasa dengan kondisinya ini. Luther membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Valen yang pingsan tiba-tiba tersadar kembali. Kak Valen, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Ekspresi Luvita terlihat gembira dan buru-buru bertanya. Luvita, kenapa aku berada di sini? Valen melihat ke sekelilingnya dengan ekspresi waspada. Kak Valen, tuan ini yang menyelamatkanmu tadi. Dia sangat luar biasa. Hanya dengan beberapa suntikan saja, lukamu sudah tidak berdarah lagi. Kata Luvita sambil tersenyum. Siapa yang ingin diselamatkan olehnya? Setelah melihat perban di perutnya, Valen mengernyitkan alisnya. Terlihat sama sekali tidak menghargainya. Kak Valen, dia sudah berbaik hati menyelamatkanmu. Kenapa kamu seperti ini? Luvita terlihat agak kesal. Luvita, kamu terlalu polos. Tidak boleh melihat orang dari penampilannya saja. Banyak hal yang tidak semudah yang kamu kira. Siapa tahu dia menyelamatkanku hanya untuk mendekatimu. Valen dengan ekspresi curiga. Tidak mungkin. Aku percaya tuan ini adalah orang yang baik, kata Luvita dengan yakin. Gadis kecil, kamu memang pandai bicara. Tidak seperti seseorang yang kata-katanya menusuk hati orang, kata Luther dengan tenang. Valen membuka mulutnya dan hendak merespons. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang bising di luar pintu, diikuti dengan teriakan dan keributan. Bos, jejak darahnya berhenti di sini. Mereka pasti bersembunyi di dalam. Aku ingin lihat mereka bisa lari kemana. Semuanya, segera kepung klinik ini dan jangan biarkan siapapun pergi dari sini. Begitu perintah itu dilontarkan, terdengar suara pintu klinik yang didobrak paksa oleh seseorang. Bab 152. Boom, terdengar suara ledakan. Pintu depan klinik ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Setelah itu, muncul sekitar 8 pembunuh berpakaian hitam dan wajah tertutup dengan aura membunuh yang kuat. Gawat, mereka telah mengejar kita. Ekspresi Valen berubah drastis. Sebelumnya, tim pengawal mereka seluruhnya tewas dalam perangkap pembunuh. Hanya dia yang melindungi Luvita keluar dari situasi berbahaya. Valen mengira bahwa mereka telah lepas dari bahaya. Tak disangka, para pembunuh ini akan terus mengejarnya. Luvita, nanti aku akan menghalangi mereka. Ku cari kesempatan untuk melarikan diri dari pintu belakang, bisik Valen. Kalau aku pergi,
kamu akan celaka. Lagi pula, aku adalah target mereka. Paling-paling, aku hanya akan tertangkap oleh mereka. Wajah Lufita menjadi pucat ketika mengatakan hal tersebut. Lufita, sebagai ketua dari tim pengawalmu, kewajibanku adalah menjamin keselamatanmu. Kamu dengarkan saja perintahku. Valen mengadang di depan dengan tatapan tegas. Nggak usah berebut lagi. Kalian semua nggak akan bisa kabur hari ini. Seru seorang pria botak dengan senyuman licik. Berbeda dengan para pembunuh lainnya, pria ini tidak menutup wajahnya dan memiliki aura yang sangat kuat. Handi Suriko, seru Valen dengan wajah serius. Akhir-akhir ini, dunia persilatan dihebohkan dengan 4 penjahat besar yang melakukan pembunuhan dan transaksi ilegal secara merajalela. Keempat orang ini memiliki ilmu bela diri yang kuat. Semua tindakan mereka sangatlah mengerikan sehingga membuat orang ketakutan mendengar nama mereka. Handi adalah salah satu dari keempat penjahat besar tersebut. Oh, ternyata Nona Valen mengenalku. Benar-benar sebuah kehormatan bagiku. Ujar pria botak itu dengan tatapan dan senyuman licik. Handi, aku nggak peduli siapapun yang mempekerjakanmu. Aku akan memberimu upah 2 kali lipat. Seru Valen. Nona Valen, meskipun uang adalah benda yang sangat bagus, aku lebih tertarik dengan kalian. Kalau kalian berdua tertangkap, apa aku masih perlu khawatir tidak punya uang? Ucap Handi dengan sinis. Kamu juga seharusnya tahu akibat dari mengusik kami. Kata Valen memberi peringatan. Tenang saja. Aku nggak akan membunuh kalian berdua. Aku hanya ingin menggunakan status kalian untuk melakukan beberapa hal. Jadi, demi keamanan kalian sendiri, sebaiknya kalian jangan melawan. Kalau enggak, aku juga nggak bisa menjamin apa yang akan kulakukan. Bawa mereka, ucap Handi sambil tersenyum dan memberi isyarat. Sekelompok pembunuh yang berdiri di belakang langsung menyerbu. Lufita, lari, teriak Valen. Kemudian, dia bergerak maju untuk menghadapi para pembunuh itu dengan tubuhnya yang lemah. Gerakannya sangat cepat dan tinjunya juga sangat keras. Namun, dalam kondisi terluka parah dan menghadapi begitu banyak orang sekaligus, tentu saja Valen berada di posisi yang dirugikan. Seperti yang diharapkan dari seorang putri keluarga seni bela diri kuno, kamu sudah mencapai tingkat internal tahap lanjutan. Bakatmu ini bahkan membuatku iri. Sayangnya, kamu masih kurang pengalaman, kata Handi memicingkan matanya. Ketika Valen membelakanginya, Handi melangkah maju dan melayangkan sebuah pukulan di punggung Valen. Seketika, Valen langsung muntah darah dan terhempas hingga beberapa meter jauhnya, lalu mendarat dengan keras di atas meja. Kak Valen, teriak Lufita dengan kaget. Licik, Valen menggertakkan giginya sambil menatap Handi dengan ekspresi kejam. Yang menang jadi raja, kalah jadi pengecut. Asalkan bisa menang, seberapa kotornya pun cara yang digunakan nggak jadi masalah bagiku, kata Handi dengan tak tahu malu. Tunggu, bukankah kalian mau menangkapku? Aku akan ikut dengan kalian. Tapi, kalian harus melepaskan Kak Valen dan pria ini. Seru Lufita sambil mengadang di hadapan mereka dengan kedua tangan yang terbuka lebar. Nona Lufita, sepertinya kamu nggak berhak bernegosiasi dengan kami, kata Handi sambil tersenyum lebar. Kalau kamu nggak menyetujuinya, aku akan bunuh diri. Dengan begitu, kamu nggak akan bisa dapat apapun. Tiba-tiba, Lufita mengeluarkan sebuah pisau dan meletakkannya di lehernya. Tatapannya yang tegas itu membuat orang ketakutan. Nona Lufita, kita bisa bicarakan baik-baik. Kamu jangan gegabah, teriak Handi panik. Wanita ini adalah sanderannya yang paling berharga. Jika sampai terjadi sesuatu pada wanita ini, dia juga akan repot. Kalau begitu aku tanya, kamu menyetujuinya atau enggak? Lufita menekan pisaunya dengan agak kuat. Darah segar menetes dari lehernya. Baik, lakukan saja sesuai permintaanmu. Handi mengangguk berulang kali dan berkata, asalkan kamu ikut dengan kami akan melepaskan kedua orang ini. 11. Lufita, jangan sembarangan. Valen juga ikut panik. Namun, tubuhnya yang terluka parah ini membuatnya kesusahan untuk berdiri. Kak Valen, ini adalah cara terbaik untuk saat ini. Kamu lindungi dulu dirimu. Mereka nggak akan berani menyakitiku, kata Lufita sambil tersenyum paksa. Dia sangat jelas tujuan orang-orang ini menangkapnya. Jadi,
Untuk sementara dia tidak akan berada dalam bahaya. Nona Luvita, waktunya tinggal sedikit. Ayo jalan. Handi mengulurkan tangan kirinya untuk memberi isyarat pada Luvita. Luvita juga tidak berkata apapun. Dia hanya mengambil pisaunya dan berjalan keluar dengan perlahan-lahan. Sekelompok pembunuh itu mengawasinya dari kedua sisi dengan waspada. Tunggu. Kalian mau pergi begitu saja? Pada saat ini, Luther yang sedari tadi menyaksikan dari samping, mulai bersuara. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau sok jadi pahlawan? Tanya Handi sambil menoleh dengan wajah ganas. Dalam kamusnya, tidak pernah ada seorang pun yang berhasil sok menjadi pahlawan. Pada akhirnya, semua orang itu hanya akan berakhir tragis. Kalian merusak pintu dan perabotanku, lalu mau pergi begitu saja tanpa bayar ganti rugi. Apa kalian meremehkanku? Kata Luther dengan nada datar. Begitu mendengar ucapannya, semua orang langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka Luther akan berkata demikian. Bocah sialan, kamu salah makan obat ya? Beraninya kamu menyuruhku ganti rugi. Kamu nggak tahu siapa aku ini. Handi tertawa licik. Aku nggak peduli dengan identitasmu. Pokoknya kalau nggak ganti rugi, nggak akan ada yang bisa pergi dari sini hari ini. Seru Luther dengan mendominasi. Mendengar ucapannya, Handi dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap Luther seakan-akan orang bodoh. Kak, jangan bicara lagi. Kamu nggak bisa menyinggung orang-orang ini, kata Luvita sambil memberi isyarat pada Luther. Hei, kamu sudah bosan hidup. Semua orang ini adalah pembunuh berdarah dingin. Kamu masih berani minta ganti rugi dari mereka, kata Valen dengan mengerutkan alisnya. Apakah otak orang ini bermasalah? Sudah diambang bahaya masih tidak bisa menilai situasi. Memangnya kenapa kalau pembunuh berdarah dingin? Bukankah memang sudah seharusnya ganti rugi kalau merusak barang-barang orang? Kata Luther dengan wajah serius. Kamu, Luvita kehabisan kata-kata. Apakah orang ini sadar dengan apa yang dikatakannya? Padahal mereka sudah memperingatkannya bahwa Handi adalah pembunuh berdarah dingin. Pria ini malah mengungkit ganti rugi. Apakah dia tidak mau nyawa lagi hanya demi uang? Bab 153. Bagus. Besar sekali nyalimu. Setelah tertawa sejenak, ekspresi Handi tiba-tiba berubah. Sudah lama aku nggak pernah bertemu dengan orang yang tak tahu diri sepertimu. Nggak usah banyak omong kosong. Cepat ganti rugi, kata Luther dengan tidak sabaran. Suasana hatinya memang sudah buruk sedari tadi. Sekarang masih harus mendengar ocehan dari orang seperti ini. Luther benar-benar kesal. Hehehe. Sepertinya kamu nggak akan jera kalau nggak dihajar dulu. Handi tertawa kejam, lalu memberi isyarat pada bawahannya. Patahkan kaki dan tangan bocah itu. Aku mau lihat seberapa besar kemampuannya sampai berani membual seperti itu. Baik, para bawahan di belakangnya langsung mengayunkan pisau mereka ke arah Luther tanpa ragu-ragu. Setiap tebasan yang dilayangkan mereka itu tampak sangat kuat, seakan-akan hendak merenggut nyawanya. Tunggu. Tadi kamu sudah sepakat untuk melepaskannya, teriak Luvita. Nona Luvita, tadi aku sepakat untuk tidak membunuhnya. Tapi karena bocah ini cari mati sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku memberi sedikit pelajaran padanya. Seru Handi sambil tergelak. Namun, di saat kedua orang itu masih berbicara, tiba-tiba terdengar jeritan histeris. Para pembunuh yang menyerbu Luther tadi dipukul hingga terlempar jauh bahkan sebelum mendekati pria itu. Seketika, tubuh mereka langsung mati rasa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah dilihat dengan saksama, entah sejak kapan, leher para pembunuh tersebut telah tertusuk sebuah jarum perak. Apa? Melihat adegan ini, Handi benar-benar kaget dan menjadi waspada. Tentu saja, dia pernah melihat orang menggunakan metode akupuntur seperti ini. Namun, baru pertama kali dia melihat jurus akupuntur yang bisa menjatuhkan lawan dalam hitungan detik seperti ini. Bocah ini bisa melemparkan jarum dari jarak jauh. Valen juga ikut kaget. Bisa dibilang, jarum terbang seperti ini adalah senjata rahasia. Namun, jika dibandingkan dengan senjata rahasia pada umumnya, teknik jarum terbang jauh lebih susah untuk dipelajari. Bukan hanya butuh bakat untuk mempelajarinya, tetapi juga butuh latihan keras yang sangat lama. Bocah sialan, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku?
Handi memicingkan matanya sambil menarik pedangnya dengan perlahan-lahan. Ganti rugi. Luther hanya mengeluarkan dua kata tersebut dengan tenang. Cari mati. Handi marah besar. Dia tiba-tiba mengeluarkan serbuk kapur dan melemparkannya ke arah Luther untuk menghalangi pandangannya. Setelah itu, dia menebaskan pedangnya dengan kejam. Serangan ini sudah sering dia gunakan dan jarang sekali gagal. Bahkan orang yang lebih kuat darinya pun akan kalah jika lengah. Melihat hal ini, Luther tidak menghindar sama sekali. Dia hanya mengayunkan lengannya. Lalu muncul angin kencang yang meniup serbuk-serbuk tersebut. Selanjutnya, Luther melemparkan dua buah jarum perak yang berada di antara jarinya dalam sekejap. Jarum perak tersebut menancap di kedua lutut Handi. Bruk, Handi yang gagal melakukan serangan diam-diam itu pun merasa kakinya menjadi lemas dan berlutut. Pedang di tangannya juga terjatuh di lantai. Kenapa bisa begitu? Ekspresi Handi menjadi sangat muram. Padahal dia sudah menggunakan serbuk kapur untuk menghalangi pandangan lawan. Tapi kenapa lawannya itu masih bisa menembakkan jarum dengan begitu tepat? Yang lebih menakutkan lagi adalah, kedua lututnya terasa sangat berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Ternyata kemampuanmu biasa-biasa saja, tapi kamu punya banyak trik rendahan. Luther berkata sambil mendekatinya dengan perlahan. Aura mendominasi yang sangat menakutkan itu membuat Handi merasa sangat tertekan. Seketika, dia merasa sesak napas dan keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Jangan bertindak sembarangan. Aku nggak punya dendam apapun denganmu. Nggak perlu mengorbankan nyawa demi masalah ini. Handi mulai panik. Awalnya, dia mengira rencana yang disusunnya ini sudah sangat sempurna. Tak disangka malah muncul pengganggu di tengah-tengah semua ini. Sebelumnya kita memang nggak punya dendam. Tapi sekarang ada. Sambil berbicara, Luther menjentikkan jarinya. Sebuah jarum perak menancap di leher Handi. Tubuh Handi bergetar dan tangan yang baru saja diangkatnya menjadi kaku seketika. Terlihat di dalam lengan bajunya, ada sebuah panah beracun berwarna hitam. Nona, kuserahkan orang ini pada kalian. Terserah kalian mau bagaimana menanganinya. Luther mengusap debu dari bajunya dan duduk dengan santai di sampingnya. Gadis ini sangat baik hati. Jadi Luther tidak keberatan untuk membantunya. Tuan benar-benar hebat. Luvita merasa kaget, sekaligus gembira. Tadinya dia merasa sangat putus asa. Tak disangka, ternyata Tuan di klinik ini adalah seorang ahli senjata tersembunyi. Hanya dalam sekejap, dia telah menjatuhkan semua lawannya. Mahir menggunakan senjata rahasia adalah sebuah kecurangan yang tidak patut dibanggakan, kata Valen dengan tak acuh. Sebagai seorang ahli bela diri kuno, dia selalu bersikap adil dan menganggap rendah ahli bela diri yang hanya pandai melakukan serangan diam-diam seperti ini. Dia sendiri juga pasti tidak akan terluka parah jika bukan karena disergap oleh para pembunuh ini sebelumnya. Mengingat hal ini, Valen merasa emosi dalam hatinya. Dia langsung mengambil pedang yang terjatuh ke lantai dan menghunuskannya ke leher Handi. Katakan, siapa yang mengutus kalian? Kami hanya menerima uang dari seseorang dan melakukan tugas yang diberikan. Orang yang bekerja dalam bidang seperti ini tidak pernah peduli dengan siapa kliennya. Yang terpenting adalah kita mendapat bayarannya. Jawab Handi. Kamu nggak mau bilang ya? Valen mendengus. Lalu memotong nadi pada kaki dan tangan Handi. Handi berteriak kesakitan. Bulir-bulir keringat mengalir deras dari dahinya. Aku benar-benar nggak tahu. Semua masalah bisnis ini dikendalikan oleh kakak pertamaku. Aku hanya menjalankan perintahnya. Masih nggak mau bilang. Valen tiba-tiba mengarahkan pedangnya pada bagian kemaluan Handi. Lalu berkata, kalau kamu masih nggak mau bilang, akan kupotong kemaluanmu ini. Sambil mengatakan hal tersebut, Valen menekankan ujung pedangnya. Jangan. Akan kuberitahu. Handi langsung panik dan berkata, sebenarnya, orang yang menyuruh kami untuk menculik Nona Luvita adalah. Sebelum menyelesaikan ucapannya, tubuh Handi langsung bergetar hebat. Dengan wajah kesakitan, Handi langsung memuntahkan seteguk darah berwarna hitam. Kemudian, dia terjatuh ke lantai dan tewas begitu saja. Dia mati, tanya Valen dengan kaget. Bukankah tadi masih baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba bisa tewas begitu saja? Ketika Valen sedang sibuk memikirkan hal tersebut, perut Handi tiba-tiba membengkak seolah-olah ada benda yang menggeliat di dalamnya.
Beberapa saat kemudian, muncul laba-laba hitam dari pusar Handi. Jumlahnya sangat banyak dan terus-menerus keluar tanpa henti. Hanya dalam sekejap, laba-laba tersebut telah membentuk kerumunan yang sangat padat, membuat orang yang melihat adegan ini merinding. Benda apa ini? Lufita kaget hingga terus bergerak mundur. Menarik juga, pada saat ini, Luther tersenyum dengan penuh arti. Bisa memanggil serangga dan mengendalikannya dari jarak jauh. Tampaknya, orang yang ingin menculik kalian ini bukan orang biasa. Bab 154. Serangga guna-guna. Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Apa kamu juga bisa ilmu hitam? Tanya Valen dengan wajah ragu-ragu. Aku hanya mengerti sedikit. Jawab Luther seraya mengangguk. Hanya orang-orang jahat yang belajar ilmu hitam, ternyata kamu memang bukan orang baik. Valen tiba-tiba mengarahkan pedangnya kepada Luther dengan aura membunuh yang kuat. Cepat katakan, siapa kamu sebenarnya, Kak Valen? Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan ini adalah penyelamat kita, ujar Lufita sambil mengadang ke depan. Lufita, minggir, orang ini tidak jelas asal-usulnya. Aku harus menyelidikinya dengan baik. Ujar Valen dengan tatapan tegas. Menurutku, sebelum kamu menyelidikiku, sepertinya kamu harus memeriksa otakmu terlebih dulu. Luther memijat pelipisnya sambil berkata, apa kamu tahu ilmu hitam itu juga bisa digunakan untuk menyembuhkan orang? Tentu saja, pasti ada orang jahat yang mempelajari ilmu ini, tapi bukan berarti semua orang itu jahat. Tetap saja harus dilihat dari kepribadian orang itu sendiri. Lagi pula, berapa banyak hal buruk yang dilakukan oleh pihak yang kamu sebut, baik, itu. Mereka juga banyak sekali melakukan perampokan dan pelecehan. Omong kosong, menurutku. Kamu jelas-jelas sedang berdalih. Bentak Valen. Berdalih. Luther mencibir dan berkata, lihatlah sikapmu sekarang ini. Apakah orang dari aliran resmi semuanya membalas kebaikan orang dengan seperti ini? Kamu, seketika. Valen terdiam. Kak Valen, jangan membuat kekacauan lagi. Kalau tuan ini benar-benar orang jahat, kenapa dia mau menolong kita tadi? Tanya Lufita sambil mengernyit. Siapa tahu dia punya niat lain. Ujar Valen berdalih. Meskipun begitu, nada bicaranya saat ini sudah melunak. Jelas sekali, dia merasa sedikit bersalah. Brum, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara deru mobil dari luar. Selanjutnya, muncul puluhan mobil yang berhenti di depan pintu klinik. Ketika pintu mobil terbuka, sekumpulan pengawal elit bergegas mengepung klinik tersebut. Syukurlah, akhirnya bala bantuan tiba. Melihat hal ini, Lufita tampak gembira. Kak Lufita, Kak Valen, apa kalian baik-baik saja? Tiba-tiba, muncul seorang pemuda tampan yang berjalan masuk. Pemuda tersebut bertubuh kekar dan memiliki sorot mata yang tajam. Auranya juga sangat kuat. Jelas sekali dia bukan orang biasa. Kami baik-baik saja. Semua berkat bantuan dari tuan ini. Balas Lufita sambil tersenyum. Oh ya, Calvin Anggara menilai penampilan Luther sekilas. Lalu berkata, Lufita, kita nggak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Sebaiknya kamu jauhi orang asing selama berada di luar sini. Lufita mengerutkan alisnya dan berkata, apa maksudmu? Bukan apa-apa. Aku hanya berniat baik mengingatkanmu, kata Calvin sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk membersihkan lokasi tersebut. Baiklah, Lufita. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Bibi Laila sedang menunggu kita, desak Valen. Meskipun bala bantuan telah datang, bukan berarti kondisi saat ini sudah aman. Tuan, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku akan membalas kebaikanmu lain kali. Sampai jumpa. Setelah mengucapkan salam dengan sopan, Lufita langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu. Nona, penyakit aneh di tubuhmu itu sudah ditahan cukup lama. Sepertinya tidak lama lagi penyakitmu akan kambuh. Kamu harus cepat mengobatinya. Kalau tidak, nyawamu akan dalam bahaya. Ujar Luther tiba-tiba. Saat bersentuhan dengan Lufita sebelumnya, dia merasakan bahwa suhu tubuh Lufita lebih rendah dari orang biasa. Selain itu, dinilai dari raut wajahnya, bisa dilihat bahwa penyakit Lufita ini cukup rumit. Hush, jangan bicara sembarangan. Valen mencibir. Dia sama sekali tidak percaya dengan ucapan Luther.
Terima kasih atas perhatian Tuan. Aku akan lebih memperhatikannya, kata Luvita dengan tersenyum manis sambil melambaikan tangannya untuk berpamitan. Melihat sosok kedua orang itu yang penuh canda dan tawa, terlintas kecemburuan dalam tatapan Kelvin. Setelah Luvita dan yang lainnya masuk ke mobil, Kelvin melirik Luther dengan tatapan tidak ramah. Dia berkata, "Bocah, kusarankan kamu jangan pernah lagi muncul di hadapan Luvita. Kalau tidak, nyawamu akan melayang." Setelah mengucapkan ancaman tersebut, Kelvin berjalan keluar dengan langkah besar. Bagi Kelvin, pengemis seperti Luther ini tidak pantas untuk berbicara dengannya. Dasar gila, Luther menggelengkan kepalanya dengan tak acuh, kemudian kembali meminum araknya. Sore menjelang malam, di dalam villa Gegana, Luvita sedang meminum obatnya sambil menceritakan kejadian tadi siang kepada orang tuanya. "Ayah, Ibu, kalian tahu nggak, Tuan itu benar-benar hebat. Hanya dengan 2 jurus saja dia sudah bisa mengalahkan semua penjahat itu," kata Luvita dengan ekspresi yang berlebihan. Saking antusiasnya, dia sampai menggerakkan tangannya dengan heboh. "Oh ya, tak kusangka di tempat sekecil Jiloam itu ada pemuda yang begitu berbakat. Kalau ada waktu, boleh bawa dia untuk menemui ibu," balas Layla dengan tersenyum. Kamu masih berani bilang begitu?" Richard memukul meja dengan wajah yang sangat tegas dan berkata, "Sudah kubilang berulang kali, jangan keluar sembarangan. Kamu selalu saja melawan perintah ayah. Kalau bukan karena cukup beruntung hari ini, bahkan sudah melayang. Ayah, kejadian hari ini hanya sebuah kecelakaan." Luvita menggembungkan pipinya, lalu berkata, "Penjahat-penjahat itu benar-benar licik. Mereka meracuni dan menyergap kami. Kak Valen bisa terkena jebakan mereka karena lengah sesaat. Kalau tidak, mana mungkin mereka bisa melukaiku. Dunia luar itu sangat kejam. Kita nggak bisa menebak isi hati orang. Nggak akan ada yang membahas etika bela diri dengan kalian." Richard mendengus, lalu melanjutkan, "Pokoknya, dalam waktu dekat, kamu nggak boleh meninggalkan batas wilayah Villa Gegana." "Baiklah, aku nggak akan keluar." "Ayah jangan segalak itu, dong." Luvita mengerucutkan bibirnya dan mulai merayu ayahnya. "Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Cepat istirahat sana," bentak Richard. Yah, Luvita tidak berani banyak bicara lagi. Dia langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Berhubung penyakit aneh yang dideritanya, setiap tahun pada masa-masa seperti ini, Luvita selalu datang ke Villa Gegana bersama kedua orang tuanya untuk memulihkan diri. Hingga setelah kesehatannya pulih, barulah mereka meninggalkan tempat ini. "Layla, apakah buah mistis merah dari lembah obat sudah dikirimkan?" tanya Richard tiba-tiba. "Sepertinya sudah hampir tiba." "Kenapa? Apa kamu butuh buru-buru?" tanya Layla merasa heran. Akhir-akhir ini, penyakit Luvita semakin sering kambuh. Ranjang pemulih di Villa Gegana ini sudah tidak terlalu efektif. Sekarang kita hanya bisa mencari cara lain, kata Richard dengan wajah serius. "Kenapa bisa begini? Bukankah sebelumnya masih baik-baik saja?" Layla mengerutkan alisnya. "Sebenarnya kamu nggak perlu terlalu cemas. Aku sudah mengundang Dokter Sakti Bastian untuk memeriksa kondisi Luvita. Setelah dia datang nanti, kita akan punya solusinya," kata Richard sambil tersenyum paksa. "Semoga saja begitu." Layla mengangguk. Penyakit putrinya ini sudah lama mengganggu mereka. Namun, masih belum bisa ada yang mengobatinya. Mudah-mudahan kali ini mereka bisa melewati masa kritis ini dengan selamat. Bab 155. Keesokan paginya, duk-duk-duk, Luther dibangunkan oleh suara ketukan pintu di depan. Setelah membuka pintu, dia melihat ternyata Eril yang sedang berdiri di luar sana. "Pak Eril, ada apa pagi-pagi begini?" tanya Luther sambil menguap. "Tuan Luther, aku punya kabar baik," Ethel berkata dengan kegirangan. "Aku sudah mendapat informasi mengenai buah mistis merah yang Anda butuhkan itu." "Buah mistis merah?" Seketika, Luther menjadi bersemangat. "Apa kamu yakin? Sama dengan bahan obat kelas atas yang lainnya, buah mistis merah ini sangat langka. Jika bisa mendapatkan buah mistis merah ini, dia hanya butuh 3 bahan obat spiritual lainnya lagi untuk meracik pil penyambung nyawa." "Tentu saja aku yakin." Eril mengangguk bertubi-tubi dan berkata, "Buah mistis merah adalah harta berharga di lembah obat.
Tapi, akhir-akhir ini ada orang yang membelinya dengan harga tinggi. Kebetulan orang ini sementara tinggal di Villa Gegana. Oh ya, siapa? Tanya Luther sambil mengangkat alisnya. Richard dari keluarga Morgana, kata Ariel. Richard, kenapa dia membutuhkan buah mistis merah? Luther memicingkan matanya. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Richard, sebenarnya Luther lumayan berjodoh dengan keluarga Morgana. Katanya, putrinya menderita penyakit aneh yang membutuhkan pengobatan menggunakan buah mistis merah. Apakah nama putrinya itu adalah Lufita Morgana? Apa Anda kenal dengan Nona Lufita? Tanya Ariel agak terkejut. Bisa dibilang begitu. Aku baru bertemu dengannya kemarin. Luther menganggukkan kepalanya. Tuan Luther, bagaimana rencana Anda mengatasi masalah ini? Tanya Ariel mencoba mencari tahu. Aku sudah pasti harus mendapatkan buah mistis merah itu. Hari ini, kita coba pergi ke Villa Gegana. Luther tidak berbasa-basi lagi. Setelah beres-beres, dia langsung menumpang mobil Ariel untuk pergi ke tempat itu. Buah mistis merah ini sangat penting baginya. Obat berharga seperti ini sangatlah langka. Jika kehilangan kesempatan ini, entah kapan lagi Luther akan bisa menemukannya. Oleh karena itu, Luther tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Setengah jam kemudian, di ruang tamu Villa Gegana, Richard duduk di kursi utama dengan gagah sambil memandang Luther dan Ariel dengan tegas. Berhubung telah lama berada di posisi tinggi, sekujur tubuh Richard memancarkan sebuah keangkuhan tak kasat mata dalam dirinya. Bahkan Ariel yang sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi sepak terjang kehidupan sekalipun, tidak kuasa merasa lebih rendah di hadapannya. Keluarga Morgana adalah keluarga bangsawan Jenderal Tua Morgana mencetak banyak prestasi dalam medan perang. Sebagai putra sulungnya, Richard juga merupakan perwira militer tinggi yang memiliki ratusan ribu prajurit. Pak Ariel, apa yang membuat Anda datang hari ini? Tanya Richard dengan nada datar. Tuan Richard, sejujurnya, kedatangan kami kali ini adalah demi buah mistis merah, ujar Ariel dengan terus terang. Buah mistis merah. Richard mengangkat alisnya dan berkata, Pak Ariel, informasimu cepat juga aku sendiri sangat membutuhkan buah mistis merah itu. Jadi, sebaiknya kalian pulang saja. Kalau Anda ingin menggunakan buah mistis merah itu untuk mengobati penyakit putri Anda, saya rasa Anda tidak perlu melakukan hal itu. Sebab, buah mistis merah hanya menekan gejalanya untuk sementara, bukan memulihkan sepenuhnya. Jadi, efeknya tidak terlalu besar, kata Luther menjelaskan. Richard mengerutkan alisnya dan berkata, bocah dari mana lagi ini? Apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Tuan Richard, orang ini adalah temanku. Luther pernah menolong putrimu kemarin, ucap Ariel memperkenalkan. Oh, ternyata kami yang membantu Lufita kemarin. Ekspresi Richard menjadi agak mereda. Lalu dia berkata dengan nada datar, katakanlah, berapa banyak imbalan yang kamu inginkan? Uang atau material lainnya? Bagi Richard, jelas sekali Luther datang untuk meminta imbalan. Tentu saja, keluarga Morgana juga tidak akan mempermasalahkan masalah uang. Aku mau buah mistis merah, jawab Luther dengan lugas. Mendengar ucapannya, Richard seketika mengernyit. Anak muda, kalau kamu mau uang ataupun perhiasan, aku bisa menyetujuinya. Tapi, aku tidak bisa memberikan buah mistis merah. Aku butuh benda itu untuk mengobati penyakit putriku. Tadi sudah kujelaskan. Buah mistis merah tidak bisa menyembuhkan penyakit Lufita. Tapi, aku bisa menyembuhkannya. Balas Luther. Kamu bisa menyembuhkannya. Atas dasar apa? Richard mulai tidak sabaran. Pemuda di hadapannya ini benar-benar tidak tahu diri. Apa dia mengira dia bisa berbuat sesuka hatinya hanya karena pernah menolong putrinya sekali? Kalau tebakanku tidak salah, putrimu memiliki fisik yang dingin sedari kecil. Setiap bulannya, racun dingin di tubuhnya akan kambuh. Tanya Luther, memangnya kenapa? Richard mengangkat alisnya. Berhubung tubuh putrimu adalah tipe fisik yang dingin. Setelah bertahun-tahun ini, tubuhnya jadi membentuk sebuah racun dingin. Menggunakan obat bisa menekannya untuk sementara, tetapi tidak bisa menyembuhkan dengan sepenuhnya. Harus ada pendekatan yang berbeda untuk mengubah jenis fisik putrimu, kata Luther menjelaskan. Omong kosong. Fisik dingin apanya? Aku nggak pernah mendengarnya sama sekali. Ekspresi Richard menjadi sangat muram.
Tidak apa-apa kalau kamu tidak pernah mendengarnya. Suruh putrimu untuk menemuiku sekali. Aku akan membuktikan semua ucapanku, kata Luther. Nggak perlu, aku bisa menangani penyakit putriku sendiri. Nggak perlu bantuan orang lain. Kalian silakan pulang saja, usir Richard. Pemuda ini tiba-tiba datang dan mengatakan dia sanggup menyembuhkan penyakit aneh yang mengganggu putrinya selama 20 tahun ini. Bukankah semua itu hanya omong kosong belaka? Bahkan dokter paling terkenal sekalipun tidak mengatasi penyakit aneh ini. Mana pemuda di hadapannya ini bisa mengobatinya? Tuan Richard, penyakit putrimu tidak bisa ditunda lagi. Aku harap kamu mempertimbangkannya dengan baik, kata Luther mengingatkan. Keluar, Richard memukul mejanya dengan emosi. Karena Tuan Richard tidak percaya. Kalau begitu kami pamit dulu. Oh ya, aku punya sebutir obat ketika putrimu kambuh nanti. Berikanlah dia obat ini. Semoga bisa menolongnya untuk sementara. Usai berbicara, Luther mengeluarkan sebutir obat berwarna merah di atas meja. Kemudian, dia berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Luther sangat paham bahwa Richard tidak akan berubah pikiran meskipun Luther menjelaskan panjang lebar. Sebab, status Richard ini membuatnya tidak mudah percaya dengan orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Tuan Richard, Tuan Luther bukan orang biasa. Semoga Anda bisa menyadarinya. Errol menangkupkan kedua tangannya, kemudian berpamitan. Dasar tak tahu diri, maki Richard dengan wajah cuek. Beraninya seorang bocah tengik membual di hadapannya. Entah dari mana nyalinya itu. Richard, siapa kedua orang tadi? Pada saat ini, Layla keluar dengan perlahan-lahan dari belakang. Bukan siapa-siapa, hanya dua pengganggu yang gak pantas diungkit. Balas Richard dengan asal-asalan. Apakah obat ini bisa menyembuhkan penyakit Luvita? Layla mengambil sebutir obat berwarna merah dari atas meja dan mengamatinya dengan saksama. Dia mendengar jelas perkataan Luther sebelum pergi tadi. Oleh karena itu, Layla menjadi agak penasaran. Hehe, hanya sampah. Buang saja. Richard melambaikan tangannya dengan tak acuh. Dia tidak percaya bahwa hanya dengan sebutir obat ini bisa mengobati penyakit orang. Ketika kedua orang itu sedang mengobrol, tiba-tiba seorang pelayan bergegas masuk dan berteriak dengan panik. Tuan. Nyonya, gawat. Nona pingsan.